Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Amin, berkat, mari berikan pujian kita, tarian kita yang terbaik buat Tuhan hari ini, come on. Yeah. Sama-sama nyanyikan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber, hey. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
bersorak-sorai bagi Allah kita. Yeay, Kau kekuatan kami Tuhan. Woo! Wow. Yeah, yeah. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita sama-sama nyanyikan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Hey, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenangan. Oh oh, come on sing it. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, Yesus. Oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, melindungi. Kau keselamatan kami Tuhan. Keselamatan. Come on, lift your hands, sing firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Sing it out, dahsyat, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yeah. Sambil bertepuk tangan, dengan imanmu katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow, wow, ku percaya Yesus hebat, amin, sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Wow. Yeah, yeah. Oh, 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 oh.
What's up Army of God? Bagaimana kabarmu di minggu ini? Pastinya semakin luar biasa dan semakin cinta Tuhan, bukan? Dan tidak terasa, beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun 2021. Sudahkah kamu mempersiapkan diri yang terbaik? Salah satu cara mempersiapkan diri yang terbaik dan agar bisa bertumbuh semakin luar biasa dengan cara join Connect Group. Sudahkah kamu join CG? Come on, sudah akhir tahun loh dan sudah akan memasuki tahun 2021. Pastiin kamu join CG dengan cara menghubungi call center yang tertera di layar kamu, sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kamu ROGers yang sudah menyiapkan yang terbaik, mari sama-sama kita transfer ke nomor rekening yang tertera di layar sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan mari kita berdoa. Thank you Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini dan kami boleh beribadah online bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan dan kami rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik, pakailah persembahan ini untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu atas kota kami tercinta, atas Indonesia kami tercinta. Thank you Tuhan yang siap memberikan dengan sukacita dengan saya sama-sama katakan, amin. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan, mari persiapkan hati dan telinga yang terbaik agar setiap benih firman yang disampaikan boleh tertanam dan berbuah subur dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan
sama-sama. Ku mau bercahaya, biar hidup kami bercahaya Tuhan. Oh, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Biar kami ceritakan betapa baiknya Engkau, ceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Thank you, Lord. Ya Tuhan, biar terang-Mu terus ada di tengah-tengah kami Tuhan, menyinari setiap langkah-langkah kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami juga terus memancarkan sinar-Mu Tuhan. Biar melalui setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh jadi berkat yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak hanya untuk orang-orang yang mengenal Engkau saja, tapi juga terlebih untuk orang-orang yang belum menerima Engkau, yang bahkan sama sekali belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Berikan kami juga hikmat, berikan kami telinga yang baik Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan benar. Dan apa yang menjadi firman-Mu hari ini boleh tertanam dengan subur di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi modal dasar juga lagi Tuhan, untuk kami bisa semakin hari sungguh-sungguh cahaya Engkau di dalam kehidupan kami itu akan terus
terpancar keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu juga, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini juga Tuhan adalah sungguh yang dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you PAW. Ya, silakan duduk. Tema khotbah kita hari ini brighter, ya kalau Anda sudah melihat di IG ya. Kalau Anda lihat ya di sini kita juga di dalam ruangan ini gitu ya, di setiap ruangan di rumah gitu ya, dimanapun itu ada yang namanya ada sebuah sistem penerangan, ya sistem penerangan. Ada lampu-lampu yang dipasang gitu ya di posisi-posisi tertentu. Kalau Anda tahu kenapa lampu di main hall ini jumlahnya sekian, ya itu ada aturannya gitu ya. Kayak di rumah juga kan lampu itu enggak sembarang dipasang di mana aja ya, tapi ada di posisi-posisi tertentu agar setiap sudut ruangan itu punya cahaya yang cukup. Ya sama halnya di dalam ruangan ini, kenapa ini di sini ya, parlet di sini, Fresnel di sini, lampu-lampu yang itu kenapa demikian, posisinya demikian. Itu dimaksudkan untuk memenuhi tujuan ya, supaya ada cahaya yang cukup di dalam ruangan. Ya, jika ada satu buah lampu yang mati atau habis dayanya, otomatis respon kita itu secara natural adalah pasti kita akan ganti. Nah, tapi ada juga ya ternyata orang yang terbiasa ya, lampu itu sudah sampai enggak sadar gitu ya, lampu dari yang terangnya sedemikian sampai agak redup gitu ya. Baru mungkin kalau ke rumah orang, kenapa rumah ini terang, kenapa rumahku gelap gitu ya, padahal sebenarnya lampunya sudah bermasalah gitu ya. Karena dibiarkan, enggak menyadari. Ya berada di tempat yang gelap itu enggak enak. Ya ada yang suka tempat kegelapan? Enggak ada kan? Semua pasti suka tempat yang kelihatan ya, yang terang gitu ya. Jadi bisa melakukan segala aktivitas ya. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita nggak sadar siapa yang ada di sekeliling kita ya. Maka kegelapan itu bisa menggambarkan bahkan kalau kegelapan itu biasanya merepresentatifkan kekacauan, ketakutan gitu ya, horor gitu ya. Kalau film-film horor itu kan identik dengan yang kalau lagi gelap tiba-tiba muncul gitu ya sosok horornya dan sebagainya gitu ya. So itu juga makanya kenapa gelap dan terang itu juga nggak bisa bersatu. Ya terang itu menghasilkan keteraturan, kejelasan. Terang adalah juga hal yang pertama yang Tuhan ciptakan ya. Kita lihat di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya barang siapa mengikut aku, mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia punya terang, ya punya terang yang hidup. Nah Tuhan panggil kita sebagai anak-anak terang, itu artinya apa? Hidup kita itu adalah untuk menyinari sekitarnya kita, menjadi standar atau ukuran dalam sesuatu. Ya sesuatu itu apa? Menjadi standar atau ukuran dalam nilai, dalam karakter, ya, dalam cara kita hidup gitu. Nah tapi seperti tadi juga kayak lampu ya, lampu di rumah Anda aja mungkin itu cahayanya terangnya berbeda-beda. Ya demikian juga dengan diri kita, sinar yang kita pancarkan itu bisa berbeda-beda. Ya ibaratnya tuh kalau kayak lampu gitu ya, berdebu dia pasti kalau ketutup debu lama-lama lampunya juga nggak bisa bersinar seterang lampu yang bersih. Ya sekalipun lampu itu sudah connect sama listrik, walaupun sekalipun sebenarnya lampu itu normal, bukan mau sudah mulai redup karena dayanya berkurang, enggak, tapi karena tertutup debu juga gitu. Ya. Nah, kita itu enggak bisa bersinar maksimal. Ya, enggak bisa memancarkan terang Tuhan jika kita hidup di dalam kegelapan atau kita itu tertutup debu. Ya, tertutup
debu, tertutup dengan dosa. Kita lakukan dosa, ikutin kedagingan kita, atau kemudian juga punya ambisi pribadi yang gak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, hanya di dalam kekudusan, ya hanya di dalam kekudusan di dalam hidup kita ini kita bisa jadi terang dan bisa bawa dampak bagi orang lain. Ya bisa bawa dampak yang positif kalau hidup kita ini dalam terang. Tapi kalau di dalam tertutup dengan debu atau dalam kegelapan, ya kita tidak bisa jadi dampak. Ya. Nah, Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan tentunya sumber terangnya kita. Ya, saat kita terhubung dan dekat dengan Tuhan, kita akan juga pastinya mengalami terangnya Tuhan. Ya, di dalam hidup kita. Ibaratnya kan kalau orang itu bilang buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau kita ini anak-anak terang, ya kita ini anak-anak terang, Bapak kita itu terang, maka ya harusnya kita ini anak-anak terang, ya kan? Karena kan kita juga memancarkan cahaya yang sama dengan Tuhan kita. Jadi bagian dari kita itu makanya kita harus bisa menjaga diri kita, ya jangan sampai kita masuk di dalam kegelapan, bahkan kita juga harus bersihkan diri kita setiap hari dari segala debu dan noda-noda yang bisa menghalangi diri kita. Ya, apa aja ya, egonya kita, kekerasan hati kita, ya keinginan untuk tampil hebat, ya apapun itu. Ya, kita harus bisa jadi panutan di keluarga, di tempat bekerja, ya dimanapun Anda berada. Enggak cuma di gereja aja jadi malaikat, tapi di luaran jadi enggak jelas gitu ya statusnya. Di gereja jadi anak terang gitu ya, embel-embelnya. Begitu keluar jadi enggak ada bedanya dengan anak gelap gitu ya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan bisa kita lakukan agar terang kita itu tetap terus ada, terus bersinar dengan maksimal sehingga kita bisa menginspirasi dan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, hari ini kita rayakan Christmas, untuk itu merayakan apa? Merayakan kelahiran Tuhan. Ya, Christmas itu selalu diibaratkan dengan bintang-bintang yang bercahaya ya. Pohon terang gitu ya bilangnya, segala sesuatu hal-hal yang tentang cahaya. Karena kenapa? Karena di hari Natal itu adalah hari kelahiran seorang ya hari kelahiran Yesus yang dia adalah yang digambarkan dengan terang gitu ya. Jadi mewakili terang. Nah, demikian juga kita hari ini kita mau belajar jadi seperti Yesus, belajar dari karakter Yesus, ya karakter sang pemberi terang ini, ya karakter yang, ya tokoh yang, ya Yesus ini yang sudah menerangi dunia, ya dia berikan hidupnya untuk dunia ini bisa mengalami terang, bisa mengalami cahaya yang terus menerus, sehingga ya kita ini harus bisa juga meneruskan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, tidak boleh berhenti. Pembawa terang ini kita ini harus bisa teruskan estafet gitu ya, kayak orang lari estafet itu kan tongkatnya terus dari Tuhan Yesus kepada diri kita, kita harus juga sampaikan kepada orang-orang lain ya. Nah, karakter Kristus yang bisa kita teladani banyak hal ya, banyak hal sebenarnya dari kehidupan Yesus ya yang kita bisa teladani ya. Hari ini saya mau ambil beberapa. Yang pertama ya, servant heart ya. Yesus itu memiliki hati seorang hamba. Di Matius 20 ayat 25 sampai ke 28. Matius 20 ayat 25 sampai ke 28 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita ini hidup di generasi yang lebih mementingkan diri sendiri. Ya, dari tahun ke tahun, ya, teknologi semakin maju, segala sesuatu semakin maju, tapi juga kehidupan kita juga semakin lebih mementingkan diri sendiri. Ya, tidak hanya di luar, mungkin hari ini juga beberapa di antara kita juga seringkali bersikap demikian. Gak cuma orang-orang di luar sana aja, tapi mungkin dari diri kita sering juga melakukan ini. Ya, cuman fokus pada mengejar ataupun menunjukkan kehebatan yang dinilai dari seberapa banyak materi yang dimiliki. Ya, kita cuman mengejar atau mau menunjukkan kehebatan, ya, yang diukur mungkin cuman dari materi atau skill. Tapi hari ini Tuhan mau kita tidak bersikap demikian. Tuhan mau kasih tahu bahwa definisi sukses dan hebat, ya memang menurut dunia itu demikian. Ya, hebat menurut ukuran dunia itu berbeda dengan apa yang Tuhan ukurkan. Yesus ngajarin kepada kita bahwa kalau kita ini pengen jadi terhebat, siapa yang mau jadi terhebat? Ya, maka kita harus melayani. Ya, tadi dikatakan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Tapi kalau dunia bilang kalau ingin kamu jadi orang hebat, ya biasanya identik dengan apa? Materi, posisi, ya kan, jabatan dan sebagainya. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Tuhan ajarkan bahwa jika ingin menjadi yang terhebat, kita harus melayani. Ya, contohnya seperti apa? Kalau tahu kerbau ya, yang bajak di sawah gitu ya, yang membajak sawah. Kerbau itu kan enggak ada kerbau yang kurus, dia bajak di sawah gitu, enggak ada. Ya, pasti biasanya kerbau-kerbau itu gemuk-gemuk gitu ya. Dulu rumah saya masih di daerah agak kampung dekat dengan persawahan gitu ya. Kalau libur sering ke sawah lihat kerbau-kerbau Pak Petani gitu ya, membajak sawah. Kita rujakan di sawah gitu ya. Nah, kerbau itu besar-besar, nggak ada yang kurus-kurus gitu, nggak ada kambing yang disuruh bajak sawah, nggak ada kan. Ya, jadi kerbau yang fisiknya yang besar gitu ya, tubuhnya besar, kuat gitu. Tetapi kerbau ini bersifat ternyata jinak juga gitu ya. Dia tunduk ketika dipasangkan kekangnya, dia berjalan dan mudah dituntun. Ya, bahkan dia berikan kontribusi bagi kehidupan manusia ya, dia bajak, makanya lahan itu bisa ditanami ya, sehingga satu hari menghasilkan. Nah, ini juga kita bisa lihat dari sifat ini mengajarkan tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati ini diperlukan sama orang-orang. Ya, kita hari ini juga mau belajar ya. Kerendahan hati itu diperlukan bagi orang-orang yang mau melayani. Melayani itu nggak bicara cuman kejar posisi, show off kehebatan. Gue ini hebat loh, nggak ada gue. Aduh kacau pasti ibadah, espro, nggak ada WL-nya gue. PAW pasti kacau balau. Nggak ada drumnya di PAW, pasti kacau. Kalau bukan gue yang main drum, biasanya pasti Cilena nggak bisa nyembah lama-lama gitu ya. Bukan bicara itu, ya. Melayani itu bicara tentang kerendahan hati. Ya. Yesus sendiri juga contohkan ini kepada kita saat dia mengambil posisinya ya, memiliki hati seorang hamba. Kalau Anda baca cerita-ceritanya banyak ya. Meskipun dia adalah seorang raja yang penuh otoritas, punya wibawa gitu ya. Punya kekuatan, tapi Yesus mau setia bahkan sampai memberikan hidupnya buat kita. Siapa kita ini gitu loh. Padahal Tuhan Yesus hari itu bisa loh kalau tidak mau berikan hidupnya buat menebus kita. Tapi dia seorang raja kan, tidak perlu. Kita ini nggak layak sebenarnya kan ditebus. Nggak layak, Tuhan Yesus hari itu lahir, dia tahu. Tapi dia bisa sebenarnya kalau mau menolak gitu ya, nggak usah tebuslah manusia, percuma ditebus dari tahun sampai hari ini pun masih banyak orang yang bergelimpangan dalam dosa gitu ya. Tapi tidak, Tuhan punya sebuah rencana
Dia tahu, sangat mengasihi manusia juga. Ya, hanya orang yang berhati kuat, ya seperti tadi ya karena Tuhan juga mempunyai kekuatan untuk melayani. Nah makanya hanya orang yang berhati kuat dan yang kaya. Kaya ini bicara bukan secara materi, ya hatinya sudah kaya, memiliki, kakak punya sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Ya untuk melayani itu kita sudah harus punya dulu hati yang mau melayani. Kalau kita enggak punya, kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, kalau kita enggak punya kita enggak akan bisa berikan. Ya demikian juga dengan ketika Anda bilang, aku mau melayani tapi kalau kita enggak punya ya enggak bisa juga. Ya, jadi hanya orang yang berhati kuat dan yang kaya yang bisa melayani. Kaya bukan secara materi, ya, yang bisa punya hati yang besar, gitulah ya. Nanti kalau kaya di identiknya materi lagi. Jadi hanya orang yang berhati kuat dan berhati yang besar itu yang bisa melayani dan memberikan dari apa yang dia miliki. Nah, karena semakin kita melayani, semakin karakter kita itu dibentuk loh menjadi seperti Kristus dan semakin hari hidup kita bisa semakin bersinar. Hidup kita bisa berbahagia. Jadi saya agak heran kalau orang mau masuk ya paling simpel melayani itu kan identik biasanya dengan pelayanan di gereja. Orang mau pelayanan, mau melayani tapi dia suka merasa terbeban. Terbeban dengan jadwal, terbeban dengan latihan, terbeban dengan apa lagi ya? Ya banyak hal lah gitu ya. Kan katanya melayani itu harus dari hati gitu ya. Jadi nggak apa-apa dong harusnya nggak punya terbeban dengan aturan, tidak bisa mengikuti aturan dan sebagainya. Ya padahal harusnya melayani itu adalah dengan kerendahan hati. Ya bisa memberikan hal yang maksimal harusnya. Ya Anda harus belajar anggaplah melayani itu sebagai sebuah latihan sebelum Anda diberikan posisi yang lebih tinggi oleh Tuhan. Karena kalau kita terbiasa melayani maka mudah bagi kita itu untuk menggunakan posisi kita itu melayani orang lain. Kalau Anda hari ini posisi belum apa-apa aja gak bisa melayani orang. Bagaimana nanti kalau Anda punya posisi lebih tinggi, Anda akan menjadi orang yang otoriter biasanya. Ya akan menjadi orang yang sombong. Ya Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Ya kita harus belajar melayani. Apa yang bisa saya bantu? Ya apa yang bisa saya berikan? Saya siap melaksanakannya. Seperti itu harusnya. Ya Anda bisa mulai dengan melayani hal-hal yang kecil. Ya fokus pada kepuasan orang yang dilayani, bukan kepada dirinya kita. Ya, bicara juga tentang memiliki hati seorang hamba, belajar juga untuk bisa melihat, mengukur orang lain bukan dengan standar ukurannya kita. Banyak orang biasanya memaksakan ukurannya kepada orang lain. Ya, dunia bilang di Matius 5 ayat yang ke-38, saya bacakan buat Anda. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya,
Firman di sini adalah mengatakan ini tentang dulu perjanjian lama, tapi juga itu yang adalah yang terjadi di dunia hari ini. Dunia berkata mata ganti mata. Kalau dia sakiti aku balas 2-3 kali lebih sakit lagi. Gitu kan. Ya, dia sudah mengecewakan aku akan juga mengecewakan dia. Tampar pipi kanan, tampar lagi dia 2 kali gitu ya. Kalau Anda dipukul 1 kali, Anda balas lagi. Ya, tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi tidak secara harfiah, hari ini Anda dituntut secara benar-benar ketika ada yang memukul Anda menampar pipi kiri Anda bilang, nih 1 lagi biar balance gitu ya. Nah, tapi di situ bicara tentang jangan jangan melakukan hal yang sama. Ya kalau saya belajar simpelnya gampang, biasa saya suka bilang gini, kalau dia rada nggak waras, ngapa saya harus ikut-ikut nggak waras gitu ya. Kalau orang itu jahat sama kita bilang dia jahat sama kita, kenapa terus kita balas juga jahatin dia? So apa bedanya kita dengan orang itu? Padahal firman Tuhan bilang kita harus punya juga hati seorang hamba. Kita harus bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui hidup kita ini representatifnya Tuhan. Orang melihat, katanya anak Tuhan, dijahati dikit dia lebih kejam lagi. Gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Ya, ketika ada orang yang menyakiti kita, ampuni dia. Kalau saya sih biasanya saya nggak belajar ngampuni. Ya, bukan saya dalam arti dia jahat terus saya nggak ampuni dia, enggak. Menurut saya dia tidak menjahati saya. Ya, dia hari itu sedang tidak tahu apa yang dia perbuat gitu ya. Jadi biarkan, saya enggak mau ikut jadi istilahnya apa? Saya tidak mau berikan remote kontrol hidup saya kepada orang itu. Ya, dia bisa otak-atik emosi saya gitu ya. Untuk dia bikin saya sakit hati juga, bales sakit hatinya kepada dia gitu. Ya enggak enak banget. Hanya orang-orang yang seharusnya kita doakan. Ya, bukan kita terus belaganya ya ampuni dia jahat sama aku Tuhan, enggak. Tapi kita doakan agar di dalam hati dia punya sebuah kasih. Ya ada kasih Kristus mengalir dalam hidup dia. Ya orang yang demikian biasanya juga hidupnya pasti tidak bahagia. Ya ingat ya firman Tuhan, kita harus punya hati seorang hamba. Jangan pakaikan ukuran kita kepada orang lain. Jangan, kalau saya paksakan sepatu saya kepada Gunawan, jebol sepatu saya saudara-saudara ya. Pasti rusak sepatunya gitu kan. Tapi kita harus melihat takaran orang lain seperti apa. Ya kita belajar saling menghormati ya. Kalau tadi juga bicara tentang punya hati seorang hamba, kita juga kemudian belajar saling menghormati, respect to other ya. Di Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini juga sama kurang lebih ya, enggak usah tunggu orang lain baik sama kita. Kita harus yang mulai duluan. Seperti halnya kalau pertama kali memiliki sesuatu yang baru, ada semangat ya yang kita rasakan ya. Kalau punya handphone baru gitu ya, punya sepatu baru atau apalagi yang baru gitu ya. Ada sebuah semangat yang kita rasakan, apalagi kalau itu kita beli dengan hasil keringatnya sendiri gitu ya. Nah kita bisa berikan perhatian lebih, kita rawat, aduh handphonenya baru gitu ya. iPhone 12 gitu ya, sekali jatuh rasanya gitu ya. Kita jaga sebaik mungkin, jangan sampai jatuh, dirawat gitu ya, benar-benar dijaga. Tapi seiring waktu berjalan gitu ya, semakin lama semakin terbiasa gitu ya. Atau bahkan terlalu biasa gitu ya. Hari ini dapat iPhone 12 itu sesuatu yang wow. Tahun depan coba lihat ada iPhone 13 gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang wow gitu lagi gitu ya. Kita jadi tidak lagi memperlakukannya sebaik pertama kali kita punya. Saat kita jadi terlalu terbiasa, saat itu juga lah biasanya rasa hormat itu jadi pudar. Ya, menaruh hormat terhadap sesuatu atau seseorang itu harus dilakukan secara sengaja. Bukan karena dia menghormati kita baru kita hormati. Tapi itulah yang terjadi, ya kan?
kita akan mudah menghormati orang lain, respect to others itu gampang kalau orang itu juga lakukan hal yang sama kepada kita. Ya, tapi kalau orang itu tidak berarti apa-apa bagi kita, ya bahkan dia juga tidak pernah menghormati kita, apakah kita akan mudah menghormatinya? Itu hal yang sulit. Kalau semudah itu mah siapa juga bisa. Ya. Makanya harus dilakukan dengan sengaja dari waktu ke waktu. Ya, nggak bisa cuman sesekali aja deh. Susah. Secara skill dia nggak ada apa-apanya. Usia dia lebih muda, apalagi semuanya nggak bisa dia gitu. Tapi firman Tuhan nggak bilang seperti itu. Ya, bahkan firman Tuhan bilang harus saling mendahului dalam memberi hormat. Menghormati orang lain itu adalah pilihan yang kita buat. Meninggikan karena kita anggap penting, terlepas dari apa yang dia miliki atau tidak miliki, terlepas dari bagaimana orang itu memperlakukan kita. Kalau dia memang bukan orang yang punya attitude bagus, ngapa kita ikut-ikut juga jadi punya bad habit kayak dia gitu kan? Ya itulah harusnya kita punya cara pandang yang berbeda. Kita menghormati karena itu adalah perintah Tuhan dan mencerminkan siapa diri kita ini. Dari sikap hormat, kasih dan kerendahan hati kita bisa terlihat karena kita tidak memandang diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Jika kita bisa menghormati Tuhan, kita juga pasti menghormati apa yang berharga bagi Tuhan. Saya sangat heran kalau orang bilang rajin saat teduh, baik quality and kuantitasnya gitu ya. Saat teduhnya itu luar biasa, mungkin 2-3 jam dengan Tuhan, jam doanya gitu ya. Tapi tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain, saya curiga gitu ya. Saat teduhnya ngapain dia gitu ya, komunikasinya dengan Tuhan seperti apa? Ya karena harusnya jika kita bisa menghormati Tuhan, kita itu akan menghormati apa juga yang berharga bagi Tuhan. Ya kan setiap orang itu berharga bagi Tuhan, bukan hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan saja, tapi setiap orang di muka bumi itu berharga. Tuhan tidak bilang dia berikan hidupnya hari itu disalibkan itu untuk orang yang kenal Tuhan saja, yang terima Tuhan saja, tidak. Ya, tapi buat setiap orang yang berdosa. Jadi kita harusnya bisa menghormati setiap orang. Yang ketiga kita harus bisa jadi difference maker, ya orang yang ya susah benar ngomongnya, agent perubahan, ya. Di Roma 12 ayat 12, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Seperti tadi saya bilang di awal, setiap pohon buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Karena kita anak terang, harusnya ya kita representatifkan itu. Ya. Sama halnya setiap pohon itu menghasilkan benih. Apa yang benih itu butuhkan untuk jadi pohon yang sama. Gak mungkin pohon apel menghasilkan benih cabai. Ya, pohon cabai menghasilkan benih apel gitu kan, enggak. Tapi apa yang benih itu butuhkan untuk jadi pohon yang sama, seperti sumbernya yaitu sudah tersedia di dalam pohon itu. Ya, tersedia di dalam benih tersebut. Sama halnya dengan diri kita, saat kita terima keselamatan, kita itu ibaratnya ya seperti benih-benih itu. Kita jadi ciptaan baru karena Yesus ada di dalam kita, yang lama sudah berlalu. Sebagai ciptaan baru, kita dirancang untuk bertumbuh menjadi sama seperti sumbernya kita, yaitu Yesus Kristus, agar kita bisa menghasilkan dampak, bisa bawa perubahan positif yang dibutuhkan lingkungan sekitar kita. Itulah yang disebut agen perubahan. Sebagai
agen yang membawa perubahan, kita juga terus harus terhubung dengan sumber kita tentunya. Ya, nggak boleh terputus ya, supaya kita bisa punya kasih, kita bisa bertumbuh, kita punya hikmat, kekuatan, harapan ya, dan yang segalanya. Perubahan hidup kita yang kita alami itu karena kita juga pastinya mengalami pribadi Yesus. Ya, kalau ada orang-orang di sekeliling Anda yang hari ini belum mengerti itu, jangan terus malah dimusuhi atau dicaci maki gitu ya. Tapi kita harus juga bisa menspreadkan, menyebarkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Matius 5 ayat 13 sampai ke 16, saya minta PAW naik. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhanlah yang memanggil dan memilih kita. Tuhanlah yang menginisiasi rencana ini semuanya, apa yang ada di dalam hidup kita ini, dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jika kita ngerti hal ini, kita akan nyadari bahwa hidup kita ini bukan tentang kita aja. Hidup itu juga adalah bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan. Bukan sekedar bangun popularitas atau kepentingan pribadi lainnya. Sebagai terang kita harus bisa mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih. Ya, itu semua yang dibutuhkan oleh keluarga kita, lingkungan sekitar kita, di mana tempat Anda sekolah, Anda bekerja, ya, hubungan Anda dengan sesama. Tentunya pasti tidak mudah. Ya, kita pasti ada mengalami tantangan. Tapi nggak perlu takut karena Tuhan itu yang memilih kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu akan menyertai kita dan menuntun kita. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan untuk kita bisa bawa terang itu kepada orang-orang di sekeliling kita. So, Anda perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup Anda supaya terangmu itu terus bersinar, dan melalui setiap perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu harusnya bisa mengubah hidup kita. Kita harus bersyukur karena itu, tapi terlebih daripada itu, Tuhan mau keselamatan yang kita terima bisa kita bagikan kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan diubahkan juga hidupnya. Maka itulah kita dijadikan garam dan terang dunia. Kita dipilih mewakili kerajaan Allah. Ya, Anda harus mengerti, bersinar bagi Tuhan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan.
menceritakan perbuatan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah
Tahun 2020 sebentar lagi berakhir. Kita mau renungkan hari ini, apa saja yang sudah kita lakukan. Banyak hal saya percaya waktu kita terbuang dengan sia-sia, dengan hal-hal yang gak penting yang kita lakukan. Entah itu karena efek pandemi hari ini, sehingga banyak hal yang tertunda, banyak hal-hal yang seharusnya kita bisa lebih maksimal, itu menjadi tidak terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita mau ambil komitmen lebih lagi. Untuk di tahun 2021 nanti kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan terang yang ada di dalam diri kita ini akan memancarkan sinar yang terbaik dari apa yang ada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada hari ini, dan bagaimanapun keadaan kita, saya percaya bersama Tuhan kita bisa terus berbuah. Di mana Tuhan menempatkan Anda saat ini, lakukanlah yang terbaik yang Anda bisa berikan. Kembangkan diri Anda, baik di dalam studi Anda, di dalam Anda bekerja, di dalam hubungan dengan orang lain, dalam hal apapun yang Anda bangun. Perubahan besar itu dimulai dari sebuah perubahan yang kecil. Hari ini perubahan kecil apa yang bisa Anda buat di hidup Anda yang nantinya akan berdampak besar bagi orang-orang terdekat Anda tentunya. Tuhan melihat setiap usaha Anda dan Dia selalu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Apa saja yang menjadi kekhawatiran kamu saat ini, saatnya engkau pindahkan fokusmu dari kekhawatiran itu kepada iman yang besar dengan berdoa dan terus mendekat kepada Tuhan tentunya. Dan jadikan firman Tuhan itu tuntunan hidupmu, solusi jawaban yang terbaik yang ada dalam hidupmu. Gak perlu cari jauh-jauh kemana-mana. Buka Alkitabmu, di situ ada banyak jawaban dari setiap kekhawatiranmu, dari setiap permasalahanmu. Kalau engkau mungkin hari ini khawatir akan masa depanmu, aku gak tahu 2021 aku mau ngapain, bagaimana pekerjaanku nanti. Aku sudah lulus kuliah tapi hari ini cari kerja susah. Mungkin juga studimu hari ini tertatih-tatih. Entah itu karena biaya yang sudah tidak bisa mengcover, atau karena banyak hal yang lain. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain di dalam hidup. Entah itu mungkin penyakit, sakit penyakit, atau masalah di dalam keluarga. Ingatlah, Anda adalah ahli warisnya Tuhan. Ahli waris kerajaan Allah. Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk hari Anda, hari depan Anda, masa depan Anda. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja. Anda semua adalah orang di atas rata-rata. Gak perlu khawatir. Kau hanya cukup dekat saja sama Tuhan, maka kau akan bisa lihat janji Tuhan atas hidupmu. Gak usah lihat sumber-sumber yang lain. Cari-cari di mana-mana, gak perlu. Carilah Tuhan terlebih dahulu, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar sungguh firman-Mu terus menguatkan setiap kami. Kami mau terang-Mu bercahaya di dalam kehidupan kami. Bahkan melalui terang yang ada di dalam kehidupan kami ini, kami bisa menerangi setiap kegelapan-kegelapan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan membawa setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka bisa menjadi mengenal Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Pakai hidup setiap anak-anak muda yang di tempat ini Tuhan, dengan semakin hari semakin luar biasa. Kami siap menapak tahun 2021 dengan penuh kemenangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada Engkau yang akan menyertai setiap langkah kami, karena ada Engkau yang akan menuntun setiap langkah-langkah kecil kami Tuhan, menjadi sebuah langkah-langkah yang besar penuh dengan kemenangan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Anak-anak muda, mari angkat tanganmu. Yes, Lord. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Biarlah cahaya terang Yesus Kristus ada selalu menyertai hidupmu, dan kau akan menjadi pembawa terang dimanapun engkau berada. Terimalah berkat ini dengan imanmu. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. God bless you, Merry Christmas.